Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan saja bahwa kemarin itu kita sudah ada meeting RKAP dengan semua direksi klaster pangan, yang mana dapat arahan-arahan dari Pak Dirut, dari Pak Komisaris mengenai kondisi dunia pada saat ini, ekonomi dunia, ya, yang mana kita sama-sama tahu bahwa benua Amerika, benua Eropa itu akan mengalami resesi tahun depan. Dan sampai Pak Jokowi, Presiden kita juga selalu mengingatkan bahwa keadaan ekonomi dunia tidak akan baik-baik, kita mesti antisipasi. Dan juga mungkin dalam acara sharing session komersial ini sangat penting untuk kita bersama juga saling memikirkan bagaimana kondisi perusahaan kita, bagaimana kondisi pangan kita, karena memang kita sama-sama tahu semua bahwa kita bekerja di BUMN, klaster atau holding pangan. Nah, pangan ini sangat penting untuk kita semua, untuk masyarakat kita, dan ini yang harus kita antisipasi keadaan ke depan. Oke, next slide, mungkin Mbak Fatma. Ya, jadi tema kita mungkin hari ini adalah komersial. Jadi apa itu komersial? Adalah suatu bentuk kata ya dari perdagangan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersial itu didefinisikan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Nah, ini perdagangan ini saya setuju tadi dengan Pak Ferry ya. Perdagangan ini sebenarnya tidak ada di buku ya. Perdagangan ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengkomersialisasikan barang dagangan di perusahaan kita. Bagaimana cara kita berdagang? Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Bagaimana cara kita bisa melakukan perdagangan dengan barang yang kita punya, yang bisa kita promosikan, yang bisa kita jual, dan bisa menghasilkan dengan margin yang maksimal. Nah, lalu komersial juga sering digunakan untuk menyebutkan aktivitas yang terkait dengan bisnis yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangan, perusahaan ingin meningkatkan pendekatan strategi komersial ke pasar dengan menggunakan kata-kata commercial excellence. Ya, commercial excellence ini adalah bagaimana cara kita melakukan perdagangan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, ini dari perdagangan ini kita harus mendefinisikan bahwa perdagangan ini adalah suatu kata dasar terhadap apa yang kita lakukan di setiap perusahaan. Ya, setiap perusahaan pasti akan melakukan perdagangan itu, baik perdagangan jasa, baik perdagangan itu komoditas dan lain-lain. Nah, jadi apa yang kita jalankan secara komersial ini, definisi komersial di suatu perusahaan adalah ujung tombak dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi tanpa adanya komersial, tanpa adanya perdagangan, tanpa adanya divisi perdagangan ataupun komersial, perusahaan itu tidak akan jalan. Jadi komersial ini bagi rekan-rekan yang bekerja di divisi komersial, ini adalah peran penting untuk suatu perusahaan. Next slide-nya. Ya, commercial excellence adalah desain penyampaian praktik komersial terbaik yang memaksimalkan pendapatan termasuk program untuk secara konsisten memperbaiki harga, efektivitas tenaga penjualan, barang, produk, pemilihan dan fokus pelanggan dan manajemen distribusi. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis kita. Jadi setiap perdagangan, setiap divisi di komersial itu harus bisa bekerja sama dengan divisi-divisi internal lainnya. Ya, jadi apa yang mungkin bisa saya sampaikan di sini yang berhubungan dengan krisis yang akan kita hadapi tahun depan. Saya di PPI mempunyai strategi khusus untuk bisa kita keluar dari krisis yang akan kita hadapi. Ya, contoh salah satunya yang akan saya buat itu adalah perdagangan antar cabang, di mana PPI mempunyai 32 cabang di seluruh Indonesia dan kita bagi dua menjadi wilayah barat dan wilayah timur. Nah, untuk kita memitigasi segala macam risiko yang akan timbul tahun depan, yaitu saya melakukan trading antar wilayah. Jadi wilayah barat mempunyai barang-barang produk dagangan, belum tentu itu dipunyai oleh wilayah timur. Ya, begitupun wilayah timur belum tentu mereka mempunyai barang-barang dagangan, belum mempunyai produk-produk yang mereka punya di wilayah timur. Nah, ini nanti saya akan cross trade. Ya, jadi untuk menghindari kenaikan harga barang-barang impor, saya akan melakukan strategi tersebut. Ya, jadi barang yang ada di timur akan saya kirim ke barat untuk dijual. Barang yang di wilayah barat akan saya kirim ke timur untuk dijual di sana, gitu. Ya, jadi ada cross trade antara wilayah ini. Nah, ini strategi saya untuk bisa mengantisipasi adanya kenaikan barang yang menyebabkan nanti akan adanya penurunan tingkat jual di perusahaan.
Dan ini pun saya sudah bekerja sama dengan Kadin, baik Kadin wilayah timur dan wilayah barat, untuk kita bisa membantu mereka secara institusi untuk bisa kita saling berkomunikasi dan juga mengimplementasikan. Karena kita sama-sama tahu bahwa Kadin mempunyai data base perusahaan-perusahaan yang cukup banyak, dan ini yang akan menjadi off-take ataupun juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai produksi untuk kita off-take juga gitu. Ya, jadi di sini faktor internal, ada struktur organisasi, ini sangat penting karena divisi komersial tidak bisa berjalan sendiri. Kalau di PPI itu ada namanya rantai pasok atau supply chain. Nah, jadi ini sangat berhubungan sekali. Kami tidak bisa mengadakan dan kami tidak bisa menjual, itu menyalahi GCG. Jadi apapun yang kami akan jual itu kami minta supply-nya dari rantai pasok. Nah, lalu untuk budaya perusahaan sendiri. Nah, ini budaya perusahaan juga sangat penting karena perusahaan ini, image perusahaan itu ada di kita semua. Kalau kita mempunyai cacat, kita mempunyai prestasi dengan orang-orang atau mitra-mitra kita, ini akan susah kita untuk kita percaya untuk kita melakukan perdagangan. Lalu sumber daya perusahaan, citra perusahaan, ini tadi saya sampaikan, citra perusahaan sangat penting. Karena contohnya gitu ya, mungkin bisa saya sampaikan, ini sebenarnya masalah internal PPI. Tapi di zaman dulu itu ada permasalahan adanya demurrage dan adanya gagal jual importasi daging yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Nah, ini sampai sekarang PPI ini sangat sulit kembali untuk mendapatkan izin impor daging itu. Ya, jadi citra perusahaan itu sangat penting. Nah, satu masalah yang tadi saya sampaikan itu masalahnya akan berkelanjutan dan bukan hanya daging, tapi kami melakukan izin produk-produk lainnya kepada stakeholder kami itu juga susah sekali ya karena citra tersebut tadi. Nah, lalu sistem kepegawaian ini juga sangat penting untuk bagaimana caranya pegawai mendapatkan kesejahteraan. Tanpanya kesejahteraan karyawan, sudah pasti juga karyawan tidak akan bisa bekerja secara all out gitu ya, secara maksimal. Itu yang perusahaan wajib pikirkan. Lalu hubungan dan relasi antar karyawan, strategi pemasaran. Nah, ini nanti akan kita bedah lagi di slide berikutnya. Lalu tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis tadi Pak Ferry juga sudah saya disampaikan di awal bahwa tujuan bisnis kita ini apa sih gitu. Ya, tujuan bisnis kita adalah berdagang. Ya, komersial ini adalah berdagang untuk kita bisa mendapatkan income untuk perusahaan dengan margin yang maksimal dengan melakukan dengan melakukan terobosan-terobosan dengan ide-ide apa yang akan kita kerjakan. Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan juga mengenai adanya cross trade antara wilayah-wilayah, itu adalah salah satu tujuan bisnis untuk kita bisa keluar daripada krisis yang akan kita hadapi bersama. Nah, faktor eksternal ini juga selalu ada hubungannya erat dengan faktor internal, pelanggan atau konsumen, lalu hubungan dengan pihak eksternal. Ya, pihak eksternal ini kita juga semua sama-sama tahu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan stakeholder kita ya. Untuk saat ini karena kita adalah suatu perusahaan holding, jadi kita juga harus bekerja sama dengan induk perusahaan. Itu sangat penting untuk kita bisa mendapatkan potensi-potensi ataupun bantuan-bantuan dari mereka untuk berkoordinasi dengan para stakeholder. Media yang digunakan untuk pemasaran bisnis. Nah, ini pada saat ini kami juga untuk media ini sangat penting untuk kita bisa mengeksplor, kita bisa menunjukkan eksistensi kita untuk kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan perdagangan. Pada saat ini saya yakin klaster pangan itu hadir di AIS di BSD, itu ada Trade Expo yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan, itu potensi untuk pemasaran itu bagus sekali. Kemarin saya ke sana dan hampir semua pengusaha, semua trading company dari seluruh dunia itu hadir di sana. Dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan 2 kontrak baru. Kami mendapatkan kontrak dengan Mesir untuk kami bisa ekspor kopi. Lalu kami mendapatkan kontrak dengan pihak Rusia itu untuk kita mengekspor lada hitam, dan mereka mengimport gandum, jagung, kedelai, dan lain-lain.
Nah, jadi media ini media seperti yang tadi saya sampaikan, bukan media hanya media cetak, bukan hanya media sosial media, tapi acara-acara seperti itu, seperti expo-expo itu wajib juga kita ikutkan. Ya, karena itu sangat penting. Dan jadi kalau Bapak dan Ibu ada waktu, itu sampai besok masih ada tuh yang di Jakarta, masih ada di AIS BSD. Itu bagus sekali. Di sana kita bisa ada business matching, lalu di sana ada presentasi-presentasi dari para pengusaha. Jadi bagi rekan-rekan yang bekerja di divisi komersial itu sangat bagus itu di sana. Dan kita juga punya counter di sana, kita punya booth ID Food. Nah, lalu pesaing bisnis atau kompetitor. Nah, ini pesaing bisnis ini juga harus kita mitigasi, harus kita pikirkan juga bagaimana persaingan bisnis, bagaimana kita memajukan perusahaan, bagaimana kita bisa bersaing. Contoh salah satu yang bisa saya ceritakan, ada salah satu perusahaan BUMN juga, ya, tapi bukan di klaster pangan. Kita ini PPI mengimpor beras khusus, gitu. Ya, saya kesimpulan bahwa margin beras di RKAP PPI itu sebesar 10%. Ya, dan saya mau menjual itu beras, tapi kenapa kok tidak laku-laku gitu? Ya, saya menjual kemana-kemana, ke distributor lama, ke pembeli lama, pembeli baru, tidak laku-laku. Ini ada apa gerangan ini? Gitu. Nah, akhirnya saya melakukan market survey, saya melakukan market intelligence. Ternyata ada salah satu perusahaan BUMN menjual beras yang sama, menjual beras yang spesifikasinya sama, tapi marginnya beda gitu. Mereka bisa menjual margin itu sampai dengan 6%. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita, ya. Biarpun satu BUMN, tapi perusahaan tersebut menjadi suatu perusahaan pesaing bisnis kita gitu atau kompetitor. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi dari marketing, dari komersial juga harus melakukan market intelligence, itu sangat penting. Kenapa bisa sampai barang kita stok banyak di gudang kita? Ini ada apa gitu. Nah, itu kita harus melakukan market intelligence, kita harus melakukan market analysis bahwa pasti ada sesuatu, dan benar yang kemarin kita temukan bahwa margin di perusahaan sebelah itu adalah 6%. Jadi mau sampai kiamat pun saya nggak akan laku gitu, ya, untuk menjual sampai dengan 10%. Jadi kita tidak bisa hanya ego kita untuk mendapatkan keuntungan tertentu tanpa kita melihat pesaing bisnis kita atau kompetitor kita. Gitu. Next-nya. Next slide. Nah, ini setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menentukan cara terbaik dalam mendapatkan keunggulan dari sisi komersial. Commercial excellence biasanya juga bisa kita lihat dari 3 komponen yang ada di slide ini. Pertama adalah customer prioritization, memastikan bahwa perusahaan difokuskan pada pelanggan segmen yang tepat serta menawarkan value proposition juga yang tepat. Ya, jadi kita juga harus mempunyai database customer, yang mana database ini sangat penting. Dan kami sebenarnya PPI ini juga, kalau saya bisa sampaikan, data customer base kita ini sangat kurang, dan ini harus kita tambah lagi, kita harus maksimalkan lagi. Nah, ini dari tim marketing juga harus bisa maksimalkan posisi atau kerjaannya mereka untuk bisa mendapatkan data-data customer yang lebih banyak lagi, ya. Dan kami juga di PPI selalu melakukan sosialisasi, kami selalu melakukan market survei terhadap kepuasan pelanggan seperti apa, karena sangat penting. Tanpa kepuasan pelanggan jasa kita juga tidak akan berarti. Nah, ini banyak sekali juga kejadian-kejadian customer yang langsung komplain ke saya, kenapa kok lama, kenapa kok ini, kenapa kok itu, gitu. Dan ini menjadi suatu prioritas kita untuk juga kita bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka minta dari kita tapi tidak bisa kita fasilitasi. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi customer prioritas ini sangat penting untuk kita bisa kenali apa mau mereka, untuk bisa kita berikan jasa kita yang terbaik kepada mereka. Lalu go to market model, ya, memastikan sumber daya yang tepat dan selaras dengan segmen serta value proposition yang telah ditetapkan. Ya, jadi market model ini tadi yang saya sampaikan juga, kita juga harus mempunyai model
market seperti apa untuk kita berdagang, mau kita ekspor, mau kita import, atau kita mau berdagang di pasar domestik. Ya, tapi juga kalau kita mau ekspor, karena kita juga sekarang PPI lagi gencar-gencarnya untuk melakukan melakukan ekspor. Nah, ini kita juga harus tahu beberapa faktor, ya, terutama adalah faktor negara tujuan ekspor kita, gitu. Ya, bagaimana berapa harga domestik mereka? Karena kita tidak mungkin menjual satu produk tanpa kita pelajari juga model market di sana. Ya, kayak misalnya saya mau ekspor kopi ke Mesir. Kita harus tahu berapa harga kopi di sana. Jangan sampai kita menjual harga kopi yang di atas harga domestiknya mereka. Kalau kita mau jual di atas harga domestik mereka, sampai kapanpun pasti barang kita tidak laku. Ya, jadi itulah adalah salah satu model market yang kita kembangkan. Nah, lalu sales dan marketing effectiveness, memastikan bahwa fungsi dukungan penjualan dan pemasaran secara individu unggul dan terorganisir dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, di sini jadi kaitannya sangat erat sekali, penjualan dan marketing, gitu. Ya, penjualan dan marketing ini 11-12. Kalau di PPI ini dibagi secara jelas sekali bahwa marketing mendukung semua program-program yang akan dilakukan oleh bagian penjualan, ya, melakukan promosi, melakukan event-event tertentu yang nanti akan menguntungkan untuk perusahaan. Di luar daripada hal-hal promosi yang dilakukan marketing adalah juga tadi yang saya sampaikan bahwa melakukan kegiatan-kegiatan untuk keuntungan atau memastikan bahwa customer itu satisfied, bahwa customer itu puas dengan yang kita layani, dengan apa yang mereka minta kita deliver semua kepada mereka. Nah, jadi kalau sales tujuannya adalah ujung tombak perusahaan untuk bisa deal langsung dengan para mitra-mitra kita untuk kita bisa melakukan perdagangan. Oke, next-nya. Ya, strategi komersial excellent. Jadi strategi komersial excellent untuk dapat meningkatkan pendapatan laba adalah dengan melakukan keputusan yang efektif berdasarkan wawasan dan data yang terkandung dalam 5 pilar kunci. Nah, ini produk pricing, menetapkan harga yang tepat. Tadi juga saya sudah jelaskan, jangan sampai kita menjual harga tapi kita tidak melakukan market survei atau market analisa terhadap daerah-daerah atau terhadap produk yang kita akan jual. Jadi setiap segmen pelanggan akan selalu melakukan tindak lanjut pada tiap harga yang telah ditawarkan. Lalu produk portfolio, melakukan optimalisasi produk seperti melakukan desain yang tepat untuk tiap produk, ukuran kemasan yang tepat, dan juga berdasarkan permintaan. Nah, ini terkadang kita melakukan kesalahan ya terhadap produk portfolio ini. Kita melakukan kesalahan dalam arti bukan kesalahan yang dasar, tapi seperti kalau kita tidak melakukan analisa terhadap portfolio ini sangat fatal kepada dampaknya kepada perusahaan. Ya, itu juga sudah saya pernah alami itu, ya, waktu zaman COVID kemarin lagi gencar-gencarnya ada pemakaian, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat ya, itu obat cacing yang katanya bisa untuk membunuh virus COVID itu sendiri. Nah, itu saya melakukan order yang besar ya kepada perusahaan KLB kalau nggak salah waktu itu. Itu saya tidak melakukan mitigasi, saya tidak melakukan market survei, saya tidak melakukan perhitungan yang matang, hanya pada saat itu, momen itu dibutuhkan gitu. Tapi saya tidak memikirkan lebih jauh kalau tiba-tiba COVID ini hilang atau tiba-tiba ada keputusan pemerintah bahwa obat ini tidak boleh dipakai. Dan pada akhirnya benar terjadi. Ya, Menteri Kesehatan dalam hal ini pemerintah memutuskan bahwa ivermectin tidak direkomendasikan untuk pemakaian jangka panjang dan tidak dipakai untuk pengobatan COVID. Wah, itu saya benar-benar, waduh, ini rugi kita gitu. Ya, jadi setelah itu terjadi, akhirnya ya saya harus bagaimana caranya biar bisa saya keluar nih dari permasalahan ini gitu. Ya, akhirnya tim saya melakukan analisa kembali bahwa obat tersebut bisa dipakai oleh sapi, ya, oleh peternakan sapi untuk untuk obat cacing hewan tersebut. Ya, dan syukur alhamdulillah
ada beberapa obat yang sudah dijual ke peternak-peternakan tersebut, dan ada juga beberapa sekarang saya lagi bernegosiasi untuk kita bisa retur barang dan kita meminta barang lain, produk-produk vitamin yang bisa dikonsumsi oleh manusia untuk bisa kita jual. Nah, tapi itu adalah contoh bahwa kalau kita tidak mempunyai strategi, kita tidak memikirkan jangka panjang, hanya kita memikirkan momen pada saat ini, itu sangat bahaya, Bapak dan Ibu. Ya, bahaya sekali, apalagi dengan jumlah yang sangat besar gitu. Ya, memang pada saat itu orang lagi pada heboh-hebohnya, dan niat saya waktu saat itu adalah bukan hanya komersialisasi, bukan hanya berdagang untuk mencari keuntungan, tapi membantu masyarakat Indonesia gitu. Jadi nasionalisme saya keluar gitu. Ini gimana caranya kita bisa bantu? Ayo coba cari tuh ivermectin di mana, kita coba ambil gitu. Tapi hanya pada saat itu saya memikirkannya, saya tidak memikirkan jangka panjang. Nah, itu yang sangat bahaya, dan itu mungkin bisa menjadi contoh pelajaran untuk kita semua, bahwa semua hal yang kita rencanakan belum tentu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kita harus memitigasi resikonya, kita harus memikirkan cara pemasarannya, memikirkan cara penjualannya, strateginya seperti apa, dan itu harus kita pikirkan. Nah, lalu trade promotion, ini melakukan promosi yang tepat, melakukan pengukuran terhadap perilaku pelanggan, dan melakukan perhitungan ROI-nya. Nah, ini ini juga sangat penting, bagaimana kita bisa mengetahui minat dan perilaku pelanggan kita seperti apa untuk bisa kita melakukan promosi-promosi. Ya, jadi tim marketing kami juga di kantor pusat, kami mempunyai satu brand pestisida namanya Dharma Brand. Nah, itu kita harus tahu perilaku dari petani ini seperti apa kalau kita mau melakukan promosi. Ya, apa yang mereka inginkan, dan kita tahu mereka dengan mendapatkan kaos, dengan mendapatkan topi, itu mereka cukup senang gitu. Ya, dengan topi dan kaos yang kita bagikan, tapi di situ juga tercantum nama brand kita gitu ya. Jadi tidak seberapa biayanya gitu ya, tapi itu disukai oleh pelanggan kita, dan kita juga mendapatkan promosi secara tidak langsung gitu. Nah, lalu channel management, menggunakan jaringan yang tepat untuk memasarkan produk, membangun partnership, menetapkan trade terms yang tepat gitu. Ya, lalu Salesforce ini juga mengoptimalkan penyebaran sales di lapangan. Ini juga sangat penting apa yang kita lakukan terhadap Salesforce ini untuk memastikan bahwa penyebaran tenaga sales kita di lapangan melakukan pekerjaannya dengan baik dan secara terkontrol dan secara sistematis. Oke, next-nya. Ya, resiko komersial adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan yang harus dihadapi perusahaan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan juga mengenai ivermectin yang sudah kita jual. Di sini mungkin ada kepala-kepala cabang juga tahu mengenai kondisi pada saat itu seperti apa. Tapi yang kita lakukan adalah bertujuan baik, tapi apa yang kita lakukan baik, tapi belum tentu itu baik untuk perusahaan tanpa adanya sebuah perencanaan. Di sini ada risiko ekonomi terkait dengan fluktuasi landscape ekonomi. Ini Bapak dan Ibu, kalau dari saya sudah sangat mengantisipasi apa yang akan terjadi tahun depan, bukan menakuti, tapi yang akan kita hadapi ke depan ini sangat berat. Ya, jadi kita harus benar-benar memikirkan langkah-langkah. Tolong dibantu Bapak dan Ibu perusahaan seperti apa, bagaimana ke depannya, itu mungkin sudah bisa dikomunikasikan, sudah bisa direncanakan untuk pengimplementasian kita tahun depan. Ya, ini sangat berat untuk tahun depan. Kenaikan harga sudah pasti akan di depan mata, karena itu sudah dialami oleh PPI sendiri. Kenaikan-kenaikan yang tadi saya sampaikan, barang-barang import ini sudah naik, dan sudah pasti akan terjadi kenaikan harga yang mungkin akan mempengaruhi ekonomi secara makro, dan mungkin secara internal perusahaan juga secara tidak langsung pasti akan berpengaruh. Ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi kita semua harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus tarik rem tangan. Bagaimana caranya kita melakukan efisiensi terhadap divisi-divisi kita di sini. Ya, kalau Bapak dan Ibu di divisi komersial, lakukan penghematan, lakukan strategi untuk kita bagaimana bisa selamat dari krisis yang akan kita hadapi ke depan. Lalu resiko kepatuhan melibatkan
hukuman dan denda karena kegagalan. Ini juga terkait dengan risiko-risiko yang akan kita hadapi, termasuk dalamnya adalah risiko keamanan mengacu kepada pelanggaran data, penipuan, jenis aktivitas kriminal dan lainnya. Lalu risiko reputasi ini juga sangat penting, yang tadi saya contohkan bahwa PPI juga sudah pernah mengalami, dan saya yakin bukan hanya PPI, semua perusahaan di BUMN pernah mengalami ini, ya, karena tanpa adanya pelajaran kegagalan itu tidak bisa kita maju ke depan dengan baik. Nah, jadi tapi kembali lagi bahwa dengan krisis reputasi ini pengalaman negatif pelanggan dengan bisnis kita itu sangat berpengaruh sekali. Ya, contohnya tadi bahwa PPI sampai saat ini itu masih belum keluar dari krisis reputasi. Ya, contohnya adalah beberapa tahun ke belakang semenjak saya bergabung dengan BUMN juga itu PPI belum mendapatkan penugasan dari pemerintah karena keterkaitan dengan krisis reputasi dari pemerintah atau dari stakeholder, dan ini sangat merugikan sekali gitu. Dan dari awal masuk saya bergabung dengan PPI, saya dengan rekan-rekan semua divisi dengan rekan-rekan cabang itu sudah bersiap-siap bahwa penugasan pemerintah adalah hal yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa berdiri sendiri, kita bisa melakukan perdagangan sendiri tanpa ketergantungan dari penugasan-penugasan. Dan alhamdulillah tahun lalu raport kita bisa mencatatkan yang warna hijau dengan segala benturan-benturan, dengan segala kendala dan lain-lain. Tapi dengan semua resiko yang kita mitigasi, dengan semua rencana komersialisasi, rencana perdagangan yang kita kemas dengan baik, dan sudah tentu itu juga harus adanya kerjasama antara semua pihak yang terkait. Lalu resiko operasional, kecelakaan, bencana alam, kejadian tidak terduga. Kemarin ini saya juga baca berita akan ada El Nino lagi tahun depan yang akan mungkin mampir ke Indonesia. Ini akan menambah rantai resiko, akan menambah rantai krisis kita, ya. Tapi ini mungkin sifatnya alam, force major kita masih belum tahu. Insya Allah Bismillah bahwa kita ini tidak akan ada bencana-bencana alam yang mengakibatkan krisis pangan ke depannya yang lebih hebat lagi gitu, ya. Lalu resiko kompetitif, bahaya persaingan untuk mendapatkan mayoritas bangsa pasar, ini juga harus kita mitigasi, harus kita pikirkan resiko-resiko kompetitif ini dari pesaing-pesaing kita yang tadi juga saya sudah contohkan, tadi Pak Ferry juga contohkan dengan Mayora, dengan apa ya. Jadi ini resiko kompetitif juga harus kita pikirkan, harus kita mitigasi, harus kita rencanakan, harus kita cari potensi-potensi untuk kita bisa keluar dari resiko kompetitif ini. Jadi dalam beberapa kasus resiko ini terkadang tumpang tindih, ya. Ini contoh yang ditulis pelanggaran data, resiko keamanan dapat menyebabkan pelanggan Anda kehilangan kepercayaan. Contoh lainnya adalah jika terjadi kecelakaan di dalam operasional, lalu perusahaan kita juga diselidiki tidak adanya memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi banyak sekali kendala-kendala yang harus kita pikirkan, karena bukan hanya kita memikirkan cari uang, cari untung, cari cuan, tapi kita juga harus memikirkan semua risiko-risiko yang akan timbul. Jadi ke depannya tidak ada lagi kerugian-kerugian perusahaan yang kita timbulkan karena kita tidak memitigasi risiko secara baik dan benar. Oke, next-nya. Ya, ini risk mitigation kita. Mungkin tadi saya sudah jelaskan juga mengenai exchange rate, lalu mengenai operational risk, supply risk. Nah, ini supply ini sangat berarti sekarang karena ada beberapa negara yang sudah mengunci produk pangannya untuk keluar dari negara mereka, dan juga kita juga Indonesia juga sangat selektif terhadap barang-barang yang akan kita ekspor, ya, kecuali yang memang itu surplus, supply ini kita masih bisa ekspor. Tapi banyak sekali negara yang sekarang sedang menahan produk-produk pangannya mereka untuk keluar dari negara mereka, dan itu yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan negara mereka sendiri, untuk ketahanan pangan mereka sendiri. Tapi alhamdulillah Indonesia untuk ketahanan pangannya direview juga oleh banyak pihak bahwa ketahanan pangan Indonesia itu cukup kuat, ya, dengan apa yang kita pada saat ini. Nah, kembali lagi rekan-rekan bahwa kita bekerja di holding pangan, ya, seperti Pak Bayu, komisaris dari ID Food kemarin menyampaikan,
kerjaan kita ini bukan pekerjaan yang main-main. Pekerjaan kita ini adalah sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Ya, jadi apa yang akan kita hadapi ke depan itu semua ada di tangan kita. Semua ada di holding pangan, semua adanya di ID Food. Ya, jadi peran kita ini sangat penting. Kita harus memikirkan secara makro, ya, bagaimana caranya kita menyelamatkan daripada krisis pangan nasional ini yang nanti akan kita hadapi. Ya, jadi yaitu yang tadi saya sudah jelaskan di awal juga. Apa-apa yang akan kita lakukan untuk kita bisa keluar dari krisis ini. Ya, contohnya salah satunya adalah kita berdagang di domestik. Ya, jadi kita bisa berdagang. Jadi apapun yang kita bisa dagangkan antara cabang, ya, antara daerah, antara wilayah, itulah yang kalau itu yang saya rencanakan, ya, biar kita bisa survive, biar tetap kita bisa berdagang, biar tetap kita punya komoditas, kita punya produk, dan juga kedepannya akan perusahaan akan keluar daripada krisis-krisis yang akan dihadapi. Oke, next-nya. Ya, tahapan pengelolaan risiko dan penyelarasan komersial terhadap regulasi sistem prosedur perusahaan, pemetaan kondisi eksternal dan internal perusahaan, lalu pemetaan politik dan bisnis perusahaan, penguatan sumber informasi dalam menunjang penyusunan strategis bisnis, analisa risiko, prosedur dan kesiapan sistem, penyelarasan mitigasi risiko, evaluasi strategi bisnis. Dan ini juga yang tadi saya sudah sampaikan di awal, mengenai hal-hal pemetaan regulasi, kondisi eksternal maupun internal, itu sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, next-nya. Oke, mungkin dari saya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.